lagi bersama saya Rizka. Apa kabar kamu di sana? Sebelum itu saya minta maaf sebab muka saya berminyak-minyak. Malas sudah saya pergi touch up sana. Tadi saya baru siap masak. Oke. Kali ini saya mau ngisikan. Seperti yang saya cakap tadi kan, kenapa saya takut dengan motor. Satu hari kan, dulu saya sekolah di college. Satu hari petang sudahlah, lepas dari college petang sudah kami dalam perjalanan pulang. Sebelum kami pulang tuh pensyarah panggil kami sebab kami punya tugasan kumpulan salah ular tajuk dia bilang, jadi kami kena bikin dalam satu malam, besoknya akan antar. Jadi saya dengan satu orang kawan saya ini jalan kaki lah pulang. Kami naik bus college juga tapi tidak sampai di rumah, jadi kami kena melalui jembatan jauh lagi lah, dalam tidak sampai 10 menit tapi lebih 5 menit lah kalau laju jalan. Dan jalan tuh ramai orang lalu lalang termasuk motor. Mau sampai sudah di kawasan rumah, tiba-tiba kawan saya ini dia bilang, "Riz," dia teriak kuat lah, "Riz, kau punya bag," dia bilang. "Hah? Kenapa dengan bag saya?" bilang. Selamba lah itu. Tidak sadar kawan saya punya bag sandang batu. Bag murah lagi tuh kali, jadi saya tidak sadar bag saya kena ragu. Itu pembonceng tuh motor kan kasih gini-gini bag saya. Masa tuh saya tidak feeling, kawan saya yang dia berlari kejar tuh saya bilang, "Istri pelak kejar tuh, mana kau dapat kejar?" Macam saya merelakan sajalah, saya rasa tuh bag tidak penting, masa tuh lah. Terus kami teruskan perjalanan pulang. Sampai di rumah baru saya rasa yang bag itu penting. Sebab sana semua buku-buku saya, buku untuk sekolah ada yang berharga. Kalau campur-campur semua ratus-ratus juga. Sebab pensyarah kami masa itu dia tidak suka cetak rompak. Cetak rompak itu macam mana? Kami photostat tuh satu buku tuh buku sekolah lah. Kami kena beli baru ya. Kalau beli baru dia punya harga dalam paling murah 50 lebih 60 lebih begitulah. Ada beberapa buku tuh dalam bag saya tidak ingat berapa buku, dan buku hilang, saya punya alat tulis semua, saya punya kalkulator semua yang mahal-mahal termasuk dompet saya dan handphone saya karena dia bawa. Kebetulan hari itu saya punya seluler tidak pocket, jadi semua dalam bag termasuk IC. Syukur saya punya card bank, saya tidak bawa masa itu, dengan saya punya tanda kad pelajar bukan pemilih, jadi tidak ikut. Biasa saya masuk di bag. Oke, dipendekkan cerita sampai di rumah. Saya tidak peduli dulu pasal tuh bag. Nanti pikirlah, yang saya pikir sekarang nih mau bikin tuh tugasan kami. Dalam masa satu malam mau kena bikin kan, dan kami punya satu kumpulan yang lain belain rumah, lepas itu ada yang lelaki tidak boleh bawa masuk semua di rumah. So hari itu saya tidak pergi jumpa lapor di polis lah, kami kasih siap tugasan. Besoknya baru saya pergi jumpa di balai polis sebab tuh IC saya perlu. Dalam beberapa hari lagi kami punya exam midterm lah kalau saya tidak silap pemeriksaan pertengahan, dan saya tidak boleh masuk tuh kalau saya tidak IC lah, tidak boleh masuk tuh exam. Oke, itulah pengalaman saya. Seterusnya terus mesti kamu cakap alah itu aja, tapi kalau kita tidak rasa benda tuh kan kita tidak tahu. Sebelum ini pun saya bilang lah meragut saya, tapi syukurlah masa itu saya tidak cedera. Bagus juga, ada kebaikan juga tuh bag saya murah. Saya punya rekan college kan, ada yang sampai berdarah-darah dia punya tangan sebab dia ikut terheret tuh motor. Bag laptop kah dia tarik. Bukan saya sajalah mangsa ragut sana, ramai. Dalam satu bulan kan mesti ada, kadang-kadang ada yang dia satu orang tuh di bus stop, terus tiba-tiba ada orang motor dan mesti akan ada pisau, tapi itu bukan depan mata saya, itu macam dengar cerita saja. Oke, seterusnya beberapa bulan kemudian kawan saya lagi kena ragut yang berjalan sama saya itu. Masa itu saya duluan pulang, kami rehat lah dari church kan, saya duluan pulang sebab dia ada activity lagi di church, jadi dia lambat pulang lah.
Macam saya tidur sudah di rumah tuh, tiba-tiba saya terbangun dengan dia teriak-teriak kuat, dan dia panggil, Riz, bag saya, dia bilang. Terus saya sudah minta saya mesti kena ragutnya. Terus saya keluar, pergi tengok dia sampai rumah sudah dia kena ragut. Dia bilang dia dengar tuh motor, dia sudah kasih macam ambian, tapi saya pun tidak tahu macam mana juga kena boleh kena ragut juga, sebab bukan depan mata saya kan. Terus macam dari itu saya macam lagi tidak suka sama bunyi motor. Asal dengan motor mesti saya ingat ragut. Minta maaf kepada yang ada motor, bukan semua lah, dan bukan di Sabah itu berlaku itu sih. Waktu saya sekolah dulu. Terusnya pengalaman ketiga ini rekan satu rumah saya juga. Dalam tahun yang sama itu kami pergi kelas malam, balik dalam pukul 10 lebih sudah malam, dan saya bilang tadi ada jembatan kan, jembatan itu tidak lampu, terus tapi boleh nampak ada bayang-bayang 2 orang lelaki macam itu jembatan kan, sini berdiri di tepi-tepi, jadi kami kena berjalan di tengah-tengah dia. Lama juga kami tunggu tuh laki macam mau limpas, tapi dong tidak, jadi macam ambil keberanian lah, mau minta tolong pun tidak orang. Mungkin masa itu hari biasa lah, jadi semua orang awal tidur, dan saya punya bag, kebetulan hari itu saya malam tuh saya bawa jaket, jadi bag saya kasih taruh dalam bag lah, saya simpan tuh bag di sini, baru saya kasih taruh, jadi dia tidak nampak saya ada bag. Tapi kawan saya yang ketiga ini bag dia besar, susah mau kasih taruh. Dan waktu kami limpas tuh kan, kami macam berlari juga betul, dia sempat tarik bag kawan saya yang satu nih, jadi bertarik-tarik dorang, kami teriak-teriak tolong, ada satu pun tidak yang keluar mau tolong, mungkin tertidur sudah. Dekat juga perumahan, tidak sampai berapa, dekat lah, bersebelah sudah, mau sampai perumahan sudah. Dan saya sama kawan saya ini yang pernah kena ragut, teriak-teriak minta tolong, tidak orang tolong. Terus kami suruh kawan saya bilang, Inji kasih lepaslah tuh bag tuh. Tapi dia pun tidak mau kasih lepaskan barang penting tuh, barang-barang sekolah sana. Macam tidak sanggup lah kehilangan dia punya barang, tapi yang kami mau tolong, teriak lah, kira mau tolong pukul, tapi kami takut yang 2 orang lagi itu kan ada pisau ada apa. Jadi cara dia suruh kami suruh dia kasih lepas tuh bag saja. Terus dia kasih lepas, terus kami pulang. Seterusnya beberapa minggu lagi jembatan yang sama juga tuh. Itu jembatan kan memang kawasan hitam lah. Itu waktu siang tuh terang-terang. Saya jalan kaki mau pulang. Pun dari church juga. Jadi bukan kami saja lah, ramai orang limpasan. Masa itu ada pekerja-pekerja dari pekerja kilang, ada kotas kilang di sebelah perumahan tuh. Ramai itu perempuan, tiba-tiba laju tuh motor limpas, tempat dia sampar satu bag di pekerja kilang. Terus tuh pekerja kilang teriak-teriak lah, peragup jadi pencuri. Terus kami pun terkejut lah, tidak sempat mau tengok dia punya nomor dorang pandai tau, dorang cari tempat yang dorang senang ada selek, jadi kami tidak sempatan. Kalau jalan lurus kan kita macam boleh tengok dia punya nomor motor, nomor plate. Tapi ini dia cari tempat yang senang, tempat betap, dia tidak nampak nomor motor. So itulah panjang sampai jatahan. Itulah kenapa saya tidak suka bunyi motor. Sampai sekarang saya masih lagi pandai takut dengan bunyi motor, apalagi dari belakang saya. Jadi kalau saya dengar bunyi motor sekarang, saya masih berhenti, sudah lintas baru sejalan. Itu sajalah, terima kasih karena sudah mendengar saya punya coleti hari ini. Kalau yang boring saya minta maaf. Thanks for watching, jumpa di video akan datang, bye bye.